Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat inspiratif, apa kabar Anda hari ini? Semoga hidupnya semakin sehat ya, semakin segar, bugar, dan tentu semakin sukses mulia. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Jamil, mungkin semua orang bertanya kepada Pak Jamil tentang bagaimana agar bisa semakin sukses, semakin mulia. Saya mau bertanya sebaliknya sama Pak Jamil. Apa-apa menurut Pak Jamil yang bisa menghancurkan hidup kita? Ya, maka sebelum saya lanjutkan, kalau menurut Anda, apa yang bisa menghancurkan hidup seseorang? Orang itu kok hidupnya akhirnya hancur sehancur-hancurnya gitu ya. Maka saya pun teringat dengan perkataan guru saya. Ya, di dalam diri seorang manusia itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah semua. Namun apabila dia buruk, maka buruklah semua. Dan segumpal daging itu adalah hati. Jadi berdasarkan penjelasan dari guru saya ini dan juga pengalaman hidup saya berani mengambil kesimpulan kehancuran hidup seseorang itu dimulai dari penyakit yang ada di dalam diri kita. Wah, penyakit kan banyak Pak, dan itu abstrak gitu Pak Jamil. Apa saja kira-kira Pak 3 penyakit yang bisa merusak hidup seseorang itu Pak? Ya, kalau menurut saya sih ada 3 penyakit yang berbahaya yang itu bisa menghancurkan hidup seseorang. Pertama adalah sombong. Ya. Inilah penyakit hati yang dimiliki oleh iblis. Sehingga iblis itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dia menolak. Dia merasa lebih senior dibandingkan Adam. Dia merasa bahwa bahan bakunya dari api, Adam dari tanah, dan merasa bahwa api itu lebih hebat dibandingkan tanah. Maka kemudian iblis menolak, merasa lebih hebat, merasa lebih mulia, dan merasa lebih berpengalaman lah. Adam kan makhluk baru yang diciptakan, kok aku harus sujud sama Adam, kata iblis begitu ya. Dan gara-gara kesombongan itulah akhirnya iblis diusir dari surga ya. Jadi yang sudah ada di dalam surga aja diusir ya. Apalagi kemudian kita yang belum masuk surga ya. Makanya benar kalau Al-Ghazali mengatakan orang yang di dalam dirinya ada kesombongan tidak akan pernah mencium bau surga ya. Dan kalau tidak mencium bau surga itu ya bagian dari kehancuran hidup yang sehancur-hancurnya kan. Dan saya pernah ya waktu kuliah di PB dulu ya, ada seorang yang ilmunya luar biasa gitu ya. Saya tidak perlu ceritakan namanya kan. Ilmunya luar biasa, dapat bayaran mahal atas ilmunya itu. Dan kalau kita bertanya kepada orang itu kadang dilecehkan, direndahkan gitu ya. Ya sangat sombong lah orang ini ya. Maka kemudian dengan kesombongannya itu ternyata Allah mencabut ilmunya karena dia sombong dengan ilmunya. Kalau Fir'aun sombong dengan jabatannya, akhirnya ditenggelamkan di laut oleh Allah. Orang ini sombong dengan ilmunya ya. Maka ketika dia sombong dan berkepanjangan dan banyak orang tersakiti, maka oleh Allah dia dibuat kecelakaan ya. Dan ketika kecelakaan itu gegar otak gitu ya. Dan begitu sudah sehat, ilmu-ilmu yang dulu dimiliki itu sudah dia tidak ingat ya. Keahliannya jadi hilang. Dan akhirnya dia menjadi orang biasa, bahkan kemudian linglung ya. Itu kalau menurut saya dicabut oleh Allah ilmu orang itu karena kesombongannya selama ini. Terlalu banyak menyakiti orang, terlalu banyak merendahkan orang, terlalu banyak menyepelekan orang, dan merasa bahwa ilmunya itu adalah ilmu yang luar biasa.
yang orang lain tidak pantas untuk menerima, dan kalau toh ingin dapat dari dia harus membayar mahal gitu. Jadi sombong itu bisa merusak seseorang. Yang kedua itu tamak ya, atau serakah. Tamak inilah yang menyebabkan Nabi Adam itu memakan buah terlarang di surga. Ia pun diusir dari surga oleh Allah. Ya. Karena ketamakannya itu. Dan dalam kehidupan dunia ini, contoh yang sangat tamak adalah Korun ya. Hartanya bahkan kunci gudangnya itu perlu dibawa oleh ratusan orang. Bayangkan, gudangnya, kuncinya saja dibawa oleh ratusan orang ya, berarti betapa banyak gudangnya, kaya raya. Tapi karena dia serakah, makin serakah ya, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi beserta harta-hartanya. Makanya sekarang kalau kita menemukan harta di dalam tanah sering disebut harta karun ya. Jadi dua hamba ya, dua makhluk yang diciptakan Allah, dua-duanya diusir dari surga. Yang pertama iblis karena kesombongannya, yang kedua Adam karena keserakahannya. Hanya bedanya ya, kalau iblis itu tidak bertaubat ya, kalau Nabi Adam itu bertaubat ya. Makanya hati-hati ya. Guru saya pernah mengatakan, kalau kamu berbuat kesalahan ya, kamu berbuat dosa, cepat minta ampun sama Allah, akan segera diampuni. Kecuali sombong itu, nah itu prosesnya katanya perlu lama gitu ya. Jadi keserakahan inilah yang juga merusak bumi ya. Makanya Mahatma Gandhi pernah mengatakan, bumi ini cukup untuk 7 generasi, namun tidak akan pernah cukup untuk 7 orang yang serakah ya. Karena serakahnya itulah akhirnya apa? Bisnisnya itu merusak alam ya. Bisnisnya yang penting untung ya. Dia tidak peduli bahwa alamnya kemudian rusak, itu karena keserakahannya. Dan berkaitan dengan serakah ini, akhirnya saya teringat ya, waktu saya dulu pernah belajar ke Stephen Covey gitu ya, mendalami 7 Habits gitu. Dia bercerita tentang seekor angsa yang bertelur emas gitu ya. Maka kemudian begitu bangun pagi dia lihat, ada emas ya, setelur angsa itu. Nah, dan setelah diperiksa itu ternyata telur dari sang angsa itu. Besoknya bertelur lagi, besoknya bertelur lagi, dan setelah diteliti ternyata emasnya asli. Maka kemudian emasnya makin kaya, makin banyak, dan akhirnya jadilah orang ini kaya raya. Tapi karena keserakahannya, dia tidak sabar menunggu setiap hari itu 1 emas. Apa yang ia lakukan? Dia potong angsa itu supaya berharap dapat emas yang lebih banyak, lebih cepat. Dan apa yang terjadi? Ya tentu ketika angsanya mati, emas dia tidak dapatkan lagi. Itu karena keserakahannya. Jadi serakah itu bisa merusak kehidupan kita. Yang ketiga itu iri hati ya. Ini adalah penyebab adanya pembunuhan pertama kali di muka bumi. Habil dan Qabil itu iri untuk mendapatkan istrinya ya, dan akhirnya kemudian sama-sama saudara akhirnya saling membunuh. Dan inilah dosa pertama kali yang dilakukan di muka bumi, yaitu pembunuhan gara-gara apa? Gara-gara iri hati ya. Dan dalam dunia bisnis biasanya orang yang iri itu lebih sibuk mengintip kompetitor gitu ya, dibandingkan memikirkan fokus memberi nilai tambah bagi pelanggan. Akhirnya ia sibuk mempelajari kompetitor, akhirnya lupa memberikan layanan yang terbaik kepada customer. Jadi saya belajar dari Steve Jobs ya. Kalau di Apple itu dia tidak peduli kompetitornya sedang melakukan apa. Yang jelas dia akan memberikan yang terbaik, pengalaman terbaik untuk pelanggannya, dan kalau pelanggannya itu memiliki pengalaman yang terbaik dengan produk-produk yang dihasilkan, insya Allah dia akan loyal dan bisnis tetap jalan ya. Tidak perlu sibuk melihat kompetitor ya, tidak perlu sibuk iri dengan kompetitor. Masing-masing kita itu punya ciri khas ya. Nah jadi ada 3 hal ya yang bisa menghancurkan hidup Anda. Pertama, sombong, merasa lebih hebat dibandingkan yang lain.
merasa lebih sukses dibandingkan yang lain, orang lain Anda rendahkan, dan orang lain Anda hinakan. Yang kedua, semakin serakah, seperti tadi ya, seorang yang punya angsa bertelur emas, akhirnya angsanya dipotong karena tidak sabar, karena keserakahannya itu. Dan yang ketiga adalah iri hati, ya, iri terhadap kemajuan teman, iri terhadap keberhasilan teman, iri terhadap prestasi-prestasi yang diperoleh teman, ya, itu bisa merusak, ya. Walaupun untuk iri hati ini ada dua hal yang diperbolehkan, yaitu iri melihat orang yang kaya raya tapi dermawan, dan iri kepada orang yang berilmu, dia melakukan ilmunya dan juga mengajarkan ilmunya. Di luar itu bisa menghancurkan hidup kita. Pertanyaan saya kepada Sobat Inspiratif, apakah Anda punya penyakit sombong? Apakah Anda punya penyakit serakah? Apakah Anda punya penyakit iri hati? Bila punya, segera dibersihkan, karena itu akan menghancurkan hidup Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, ya, subscribe ya bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa juga Anda bagikan kepada banyak orang. Mudah-mudahan akan menginspirasi melalui video-video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.